berbincang bersama Nabila Rahmati Najwa tentang bagaimana tips belajar yang baik agar menjadi pintar. Nabila, gimana sih tips kamu belajar agar kamu bisa ingat semua materi-materi di kelas? Sebenarnya sih banyak ya gaya belajarnya. Yang pertama, pasti aja yang suka belajar dengan sambil mendengarkan musik. Tapi kalau aku nggak suka seperti itu, karena aku lebih suka dengan menggunakan webnap. Atau dimana ketika guru menjelaskan yang tidak ada di buku, aku tulis dirapi di buku tulis. Dan itu aku kasih tabel warna-warni. Jadi ketika belajar itu lebih menyenangkan karena warna-warni. Selain itu, kunci pertamanya harus fokus. Kalau kamu nggak fokus, maka pelajaran akan sulit untuk dipahami. Misalnya, kamu ngantuk. Ngantuk itu menjadi salah satu faktor utama pelajaran tidak mudah masuk. Jadi kalau aku belajar, kalau aku ngantuk, aku langsung kamar mandi, mengambil air wudhu. Atau mengambil minum, atau sambil makan jajan. Yang penting, aku nggak ngantuk. Terus, yang kedua, menggunakan cara belajar, misalnya 1 jam kamu belajar, jadi kamu kasih waktu setengah menit untuk istirahat. Jadi misalnya kamu belajar berarti jam 9 malam, jam 9 malam kamu fokus dengan pelajaran apa yang akan kamu pelajari, dan setengah jam untuk istirahat. Jadi setengah jam aku makan atau main atau gimana, nah nanti baru dilanjut lagi, dan itu akan berulang seterusnya. Nah biasanya aku kalau belajar paling maksimal pas waktu tes. Nah, 1 minggu pasti kan full belajar. Nanti kalau tes sudah selesai, aku kasih hadiah untuk diriku sendiri. Misalnya, sebelum tes aku ingin beli skincare. Jadi, kalau habis tes aku beli dengan uang jajanku sendiri skincare apa yang aku mau. Jadi, di situ ada kayak kepuasan gitu. Selain itu, cara belajarnya apa ya? Udah sih kayak itu. Wah, cara belajarmu cukup efektif ya. Tapi gimana sih cara melawan rasa malas saat ingin belajar? Kalau rasa malas itu memang harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya nggak jadi. Jadi kita harus selalu memaksakan apa yang menjadi rasa malas. Memang rasa malas itu menjadi salah satu faktor utama untuk kita nggak jadi belajar. Jadi kalau kamu di kelas biasanya kan kita saingan antar satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita saingan antar satunya lainnya itu akan menjadi salah satu kunci kita semangat untuk belajar. Jadi kalau kita mikir gini, oh Nafis dia kemarin matematika aja nilainya 100, aku 90. Jadi aku harus belajar lebih giat agar aku bisa melebihi nilai Nafis gitu. Wah, jadi gitu ya caranya. Ada tips yang lain nggak? Kalau aku sih begitu. Kalau tips yang lain mungkin masih banyak. Contohnya seperti apa ya? Kalau belajar gini, misalnya kamu hari ini di kelas sudah dipelajari 4 mapel. Nah, kalau salah satu mapel itu kamu ada yang nggak paham, jadi sampai rumah kamu buka. Oh, jadi ini gitu. Kamu baca-baca. Nanti lama-kelamaan kamu pasti akan paham sendiri. Selanjutnya, aku punya satu pertanyaan lagi. Kalau kamu belum mengetahui materi-materi yang kamu kuasai, kamu biasanya cari referensi dari mana? Oh, kalau aku kan anak pondok, jadi kadang kalau aku nggak tahu, aku tanya sama kakak-kakak pondok. Kalau anak rumahan kan enak, tinggal buka ChatGPT, Gemini, atau Google yang lainnya. Kalau menurutmu, ChatGPT itu cukup efektif atau enggak? Kalau sepertinya sih efektif, tapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai patokan kalau itu memang benar. Kita harus mencari dari sumber-sumbernya yang lebih dahulu. Nah, jadi gitu tips belajar dari Nabila Rahmati Najwa. Sekian bincang-bincang kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.